pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahayu Puji Lestari dari kelas 2C dengan NIM 1908746. Akan menjelaskan tentang hasil penelitian dengan judul Perniagaan dalam Game Online yang ditinjau dari perspektif Islam. Proses transformasi pada saat ini merubah ke arah yang lebih maju. Dilihat dari semua aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi. Proses perekonomian tersebut tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu saja, namun remaja, anak-anak, orang dewasa, semua berkontribusi terhadap proses ekonomi. Dengan munculnya banyak motif ekonomi di era zaman modern ini. Salah satunya dengan game online. Semua anak, semua orang mengetahui game online itu. Sekarang kita lihat di dalam game online tersendiri terdapat satu metode permainan, yaitu gacha. Gacha itu permainan memilih kotak atau ruas untuk mendapatkan senjata dengan menggunakan uang virtual. Uang virtual di sini dihasilkan atau didapatkan oleh para gamer dengan cara membeli diamond. Tentu, harga diamond tidak hanya 1.000 atau 2.000, diamond bisa sampai puluhan ribu. Dan di sana, setelah para player memilih atau membeli dengan menggunakan diamond tersebut, akan mendapatkan senjata yang ada dalam ruas atau senjata yang disediakan oleh developer. Dan di sana ada unsur untung-untungan. Karena apa? Ketika gamer memilih ruas, di sana akan keluar senjata yang senjata tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin bisa sesuai sekali dua kali. Dan gacha tersebut bisa memunculkan kecanduan. Ditinjau dalam perspektif Islam sendiri, gacha itu masuk ke goror. Kenapa goror? Karena ada ketidakjelasan hasil yang akan didapatkan oleh orang atau pemain game ketika memberikan uang atau melakukan transaksi. Setelah maraknya gacha di dalam game online, akhirnya kita tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada gamer tersendiri. Mereka menjelaskan bahwa kalau gak ngegacha, gamenya biasa aja. Dan dapat kita simpulkan tujuan mereka melakukan gacha adalah gamenya lebih menarik, gamenya tidak monoton. Tapi tanpa mereka sadari, di sana ada spekulasi judi dan goror tadi. Lalu, para tokoh masyarakat sekalipun kurang setuju jika anak atau pemain game harus mengeluarkan uang hanya untuk kesenangan yang memang tidak memiliki arti atau tidak ada hal landasan pendidikan di sana. Selain daripada itu, untuk mendukung penelitian ini, saya melakukan wawancara kepada 3 organisasi masyarakat yang terdiri dari Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan Persis. Yang pertama ada pendapat dari organisasi masyarakat Persis. Dijelaskan bahwa sebelum melakukan game online, kita lihat hukum dari game online tersendiri adalah mubah. Namun, hukum tersebut bisa bergeser menjadi haram jika pemain game memasukkan unsur keharaman. Lalu, bagaimana dengan jual beli goror tersebut atau jual beli gacha tersebut? Jual beli gacha dengan
ketidakjelasan barang hukumnya haram, yang dimana bisa merugikan salah satu pihak. Dan di sana terdapat spekulasi judi atau adanya untung-untungan pemain. Belum lagi mengeluarkan anggaran atau finansial. Lalu ketika bermain gacanya yang gratis, spinnya yang gratis, itu tetap haram. Karena bukan melihat berbayar dan tidaknya, tapi bagaimana orang tersebut melakukan praktiknya. Dan selain daripada itu, mereka gamers melakukan gacha untuk gamenya lebih menarik, sehingga ada e-shop di sana atau melebih-lebihkan sesuatu. Yang kedua, ada pendapat dari Nahdlatul Ulama yang dijelaskan oleh Ustadz Burhanuddin. Beliau menjelaskan bahwa jual beli dengan ketidakjelasan hasil, ketidakjelasan barang, ketidakjelasan metode hukumnya haram, yang dikenal dengan gharar. Lalu jika ada perjudian, hukumnya haram karena jatuhnya maksiat. Lalu di Nahdlatul Ulama tersendiri, jika tidak mengeluarkan uang atau gratis, disebutnya adalah lagun atau hanya untuk bermain saja, tetapi tetap diharamkan karena tidak ada unsur pendidikan di dalamnya. Sehingga disimpulkan dari Nahdlatul Ulama tersendiri menjelaskan bahwa metode gacha dalam game online adalah haram. Terakhir ada pendapat dari Muhammadiyah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Edward. Beliau menjelaskan bahwa jual beli yang ketidakjelasan itu haram, yang dikenal dengan ijom, karena di sana merugikan salah satu pihak. Di Muhammadiyah, jual beli apapun diperbolehkan selagi tidak merugikan salah satu pihak. Lalu setelah kita melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber, akhirnya disimpulkan bahwa bermain game dengan melakukan gacha atau spin haram. Karena sudah dijelaskan tadi oleh para ulama sekalipun, bisa ada spekulasi gharar dan maksiat, yang dimana ditinjau dari hukum Islam, jual beli itu diperbolehkan jika tidak masuk dalam 5 faktor. Ada maksiat, aniaya, gharar, riba, dan batil. Lalu setelah membaca teori dan melakukan wawancara, ditemukan bahwa jual beli dalam game online lewat gacha adalah sebuah hal yang tidak diperbolehkan karena terindikasi merugikan salah satu pihak, yaitu adanya ketidakjelasan hasil yang didapatkan setelah melakukan transaksi. Ketika melakukan gacha, gamer tidak mengetahui apa yang akan dia dapatkan, apa yang akan dia peroleh, bisa sesuai dengan ekspektasinya atau tidak. Maka melihat perjalanan game online tersebut, kita selaku pengguna, semisal adalah pengguna game online, memilihlah permainan yang bijak untuk dilakukan. Manajemen waktu dan finansial yang dibutuhkan. Terlebih remaja, anak-anak yang terkadang masih labil. demikian penjelasan singkat mengenai hasil riset ini. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rahayu Puji Lestari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.